Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi melanjutkan tentang khotbah di bukit. Kita masuk kepada topik di Matius 5 ayat 13 ya, garam dan terang dunia. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah, untuk kasih karunia yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh duduk diam seperti Maria, Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menetap dan mengubahkan kehidupan setiap daripada kami. Baik kami yang mendengarkan maupun kami yang kau pakai untuk membagikan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak kau berkati dengan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Perikop adalah garam dan terang dunia. Kita mulai Matius 5 ayat 13. Sebetulnya kalau kita melihat satu konteks daripada firman Tuhan, ketika kita mau menelaah dan kita mau mengartikan sebuah perikop, seyogyanya yang terbaik adalah kita melihat apa yang telah ditulis sebelumnya dan apa yang ditulis setelahnya. Karena itu mempengaruhi dari pengertian atau konektivitas dari apa yang kontekstual yang kita sedang renungkan. Jadi kita mulai baca di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia, saudaraku. Nah, kita kalau melihat pada perikop sebelumnya, pada ayat-ayat sebelum dari perikop garam dan terang dunia, kita berbicara mengenai Matius 5 ayat 11 dan 12. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan setelah itu kita masuk ke dalam perikop garam dan terang dunia. Jadi kesimpulannya adalah, konektivitasnya adalah ketika kita menjadi garam dan terang dunia, jangan kaget saudaraku kalau kita nanti dicela, kita nanti dianiaya, dan kita nanti difitnahkan segala yang jahat. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kita untuk kita bersukacita dan bergembira, karena upah kita besar surga. Ketika kita dianiaya, ketika kita dicela, ketika kita difitnah, oleh karena kita menjadi garam dan terang dunia. Bahkan setelah itu kita melihat pada ayat 17, Matius 5 ayat 17, setelah perikop garam dan terang dunia dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ketika kita melihat konektivitas antara garam dan terang dunia dengan perikop yang baru kita baca, itu kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Karena tanpa menjadi garam dan terang dunia, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kita harus menjadi pelaku hukum Taurat, harus melakukan hukum Taurat untuk supaya kita bisa keagamaan kita lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena untuk itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, kita lihat sebetulnya garam. Garam itu apa?
Kenapa dikatakan jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Karena kita tahu bahwa garam itu ada bagian yang asin, saudaraku. Kalau kita mengambil garam dan kita meletakkannya di dalam, melarutkannya di dalam segelas air, maka yang langsung hilang dari garam itu adalah rasa asinnya. Jadi kalau kita keburu mengambil sisa daripada garam yang belum melarut dalam air, maka sisa garam itu sudah tidak asin lagi. Oleh karena itu Tuhan ngomong, kalau kita tuh garam yang sudah tidak ada asinnya, tidak bisa dirasakan asinnya, lebih baik kita dibuang, lebih baik kita diinjak. Itu kata Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa garam yang kita kenal dengan NaCl ya, warnanya biasanya putih, itu ya kita kalau lihat garam dapur ya. Nah, garam ini itu banyak sekali kandungannya. Kita kalau lihat seluruh air laut itu rasanya asin. Karena apa? Mengandung garam, saudaraku. Jadi kira-kira samudra-samudra di dunia itu mengandung 3,5% garam. Sebagian besar itu NaCl atau natrium klorida. Dan kelihatannya sedikit ya, 3,5%. Tapi kita mesti tahu bahwa kira-kira 1 kilometer kubik air laut itu mengandung hampir 27 juta ton garam. Jadi bukan jumlah yang sedikit, saudaraku. 1 kilometer kubik air laut itu ada kurang lebih 27 juta ton garam. Jadi garam ini sesuatu yang tidak sedikit, jumlahnya banyak. Dan biasanya kalau kita bicara secara umum, garam ini kalau orang dibawa ke dapur, itu ketika kita membubuhkan garam ke dalam makanan kita, masakan kita, maka garam itu akan mengeluarkan rasa daripada masakan itu. Jadi kalau saya kebetulan juga bisa bikin soto ayam ya. Soto ayam itu kan banyak sekali bumbunya. Ada jahe, ada bawang putih, ada bawang merah, ada laos, ada banyak jinten dan lain sebagainya ya. Nah, ketika soto itu kurang asin, maka rasa-rasa bumbunya itu tidak akan keluar. Tetapi ketika kita membubuhkan garam sampai asinnya itu cukup, maka keluarlah semua kombinasi rasa bumbu yang kita taruh di dalam bumbu soto yang membentuk kuah soto itu, sehingga kita bisa merasakan setiap campuran bumbu yang ada di dalam soto itu. Dan itu adalah fungsi daripada garam, yaitu dia memberi dan mengeluarkan rasa selain daripada rasa asin, tapi dia bisa mengeluarkan rasa-rasa yang sudah ada di dalam makanan tersebut. Dan itu satu. Kedua, garam juga dipakai untuk mengawetkan ya. Kita tahu ikan, kalau penangkapan ikannya banyak, tidak laku, supaya ikan itu tidak busuk, maka ikan itu diawetkan dengan garam, dijadikan ikan asin ya. Jadi untuk mencegah pembusukan. Oleh karena itu seringkali garam itu menjadi lambang kestabilan dan keadaan yang permanen ya, keawetan ya. Bahkan di Perjanjian Lama, di budayanya orang Yahudi itu ada yang dikatakan perjanjian garam. Dikatakan kenapa perjanjian garam? Di masyarakat timur, garam itu untuk mensahkan perjanjian, sehingga garam menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan. Ya, kita kalau lihat di Imamat 2:13, garam digunakan sebagai pengawet untuk menandai ciri langgeng dari perjanjian garam antara Allah dengan Israel. Di Bilangan 18 ayat 19, di 2 Tawarik 13 ayat 5, perjanjian garam atau yang disebut dalam bahasa Ibrani berik melak, ada perjanjian yang menggunakan objek tertentu yang dibubuhi garam, dan dengan makna bahwa perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Jadi sifatnya itu awet. Garam itu untuk mengawetkan. Nah, untuk kesehatan manusia, manusia itu tidak bisa kekurangan garam. Kalau kita kekurangan garam atau natrium, kita akan menjadi lemes, saudara. Karena apa? Metabolisme kita tidak baik dan pengaturan cairan tubuh kita menjadi kurang benar, sehingga kita bisa dehidrasi ataupun kita bisa kelebihan air. Dan itu sangat berpengaruh pada fungsi jantung dan fungsi ginjal. Jadi garam itu sesuatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan mengingat kita untuk menjadi garam dunia. Jadi istilahnya apa? Kita harus berdampak, saudaraku. Jadi apa yang Tuhan mau? Ketika garam itu ditaruh di dalam satu makanan, maka garam itu akan memberikan rasa, akan mengawetkan. Kalau kita bicara makanan itu, kita bicara apa? Mengenakkan. Kalau kita bicara tubuh, membuat tubuh kita tidak lemas. Jadi kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, ketika Tuhan ngomong kita menjadi garam,
yang asin. Itu Tuhan minta kita berpengaruh di lingkungan di mana kita ditaruh oleh Tuhan, di mana kita diizinkan untuk hidup di dalam satu tempat, satu lingkungan. Tuhan ingin kita bukan tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan ingin kita berdampak, saudaraku. Dan ini penting sekali. Sedangkan kita kalau bicara mengenai di ayat berikutnya, ayat 14-16 mengenai terang dunia, dikatakan begini, aku adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dikatakan bahwa kita semua itu adalah terang dunia. Kenapa, saudaraku? Karena di Yohanes 8 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dikatakan Yesus di sini adalah terang dunia. Tapi di Matius 5 mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dunia. Bagaimana itu, saudara? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memeteraikan rohnya di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena roh itu, kita bisa memancarkan terangnya Kristus. Oleh karena itu apa? Tuhan ngomong, kalau kita sudah mendapat meterai Kristus, kalau terang itu sudah di dalam kehidupan kita, jangan sampai orang tidak melihat terang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, kita harus taruh terang itu di atas kaki dian, bukan di bawah gantang. Kita semua tahu, saudaraku, kenapa bulan bisa mengeluarkan sinar, padahal bulan aslinya tidak punya sinar. Tapi bulan memantulkan sinar yang daripada matahari. Sehingga kadang-kadang ketika posisinya tidak tepat, maka kita bisa melihat bulan berubah bentuk. Ada bulan sabit, ada setengah bulan, ada full moon. Itu bukan karena bulannya berubah-berubah, enggak. Tapi karena sudut kemiringannya sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa memantulkan sebagian cahaya atau terang yang daripada matahari. Pada waktu bulan purnama dia bisa memantulkan secara penuh sehingga kita bisa melihat bulan itu sedemikian bulatnya dan besarnya. Karena apa? Karena sebagian besar keseluruhannya itu memantulkan sinar atau terang yang daripada matahari. Demikian pula dengan saudara dan saya. Ketika kehidupan kita melekat kepada Tuhan, ketika kita dengan meterai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita betul-betul punya hubungan spiritualitas yang baik dengan Tuhan, maka terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita akan memancar seperti terangnya bulan purnama penuh atas kehidupan kita, sehingga apa yang Tuhan suruhkan di Matius 5, kita untuk menjadi terang dunia akan digenapi ketika kita mau untuk menjadi pantulan daripada terangnya Roh Kudus atau terangnya Tuhan yang ada dalam kita. Di Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi terang yang daripada Kristus yang telah Tuhan meteraikan dalam hidup kita, kita harus saksikan, saudaraku. Seperti apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, bahwa dia harus memberitakan terang itu. Dia harus selalu memberitakan. Karena itu terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, tapi terang itu harus ditaruh di atas kaki dian, supaya semua orang mengerti dan melihat bahwa terang itu atau Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kan itu karena terang itu adalah untuk diberitakan, saudaraku, bukan untuk disimpan. Ketika Yesus Kristus telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan kita karena kita beriman kepada dia, maka terang yang ada dalam kehidupan kita harus bawa untuk kita menjadi saksi hidup. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu adalah Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Di ayat 20 dikatakan begini. Yohanes 3 ayat 20 dikatakan begini. Sebab barang siapa yang berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi ketika terang itu ada dan kita memancarkan terang dunia yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka perbuatan-perbuatan jahat itu tidak akan ada atau tidak akan kelihatan, saudaraku. Karena terang itu akan membuat kita tidak bisa melakukan dan tidak mau melakukan kejahatan-kejahatan itu.
Jadi di Yohanes 3, saya ulang lagi ayat 19-21 dikatakan begini, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Jadi ketika hidup kita memancarkan terang seperti yang Tuhan minta, kita menjadi terang dunia, maka kelihatan sekali bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang kita datang kepada terang itu, bukan orang-orang yang menghindar, membenci terang. Karena apa? Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, jadilah terang dunia. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Karena itulah kita harus menjadi saksi untuk Tuhan, karena terang itu telah ada dalam hidup kita, dan kita harus membawa terang itu ke seluruh dunia, mulai dari keluarga kita, Yudea, bahkan ke seluruh dunia. Jadi garam dan terang dunia adalah sesuatu yang Tuhan minta saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kita untuk menjadi garam dan menjadi terang, untuk berdampak dalam kehidupan yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Bahkan juga menjadi saksi bahwa terang itu telah datang, telah ada dalam kita. Dan barang siapa yang percaya, mereka bisa juga menerima terang itu dimeteraikan dalam hidup mereka. Kita tahu Bill Bright dan Lauren Cunningham mengeluarkan pengajaran mengenai 7 Mountains of Influence, 7 Spheres of Influence. Ya, kita semua tahu 7 gunung pengaruh, ya, atau kebudayaan, di mana kita lihat ada 7 pilar dalam kehidupan yang berbentuk. Yang pertama adalah bentuk keagamaan, yang kedua adalah di dalam keluarga, yang ketiga adalah di dalam bidang pendidikan, yang keempat adalah bidang pemerintahan, yang kelima di dalam bidang media, sosial media, yang keenam bidang kesenian, entertainment, sport, ya, kita bicara movie, pertandingan-pertandingan olahraga, dan juga terakhir bisnis. Jadi di dalam 7 bidang atau 7 pilar atau 7 gunung pengaruh, sphere, ya, itu kita harus berdampak, saudara. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Semisal kita adalah businessman, di dalam dunia bisnis yang kita geluti, kita harus memancarkan terangnya Kristus. Kita harus menggarami bisnis atau ekonomi perekonomian yang sedang kita lakukan. Jadi misalnya yang pertama, kita harus menunjukkan kepada kalangan bisnis bahwa kita adalah anak Tuhan, dan kita harus bayar pajak. Kita harus melakukan bisnis yang beretika baik. Kita harus hidup menjadi berkat, sehingga bukan kita memeras orang, kita menghindari pajak, atau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan kekristenan. Karena itu Tuhan minta kita menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita menjadi seorang yang dipakai dalam pemerintahan, seperti beberapa saat yang lalu ada anak Tuhan yang dipakai di pemerintahan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita mempengaruhi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya di pemerintahan, sehingga apa? Sehingga bebas korupsi, sehingga bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan di situ Tuhan minta kita menjadi garam dan terang dunia. Ketika Tuhan minta kita di dalam keluarga untuk menjadi garam dan terang dunia, kita bisa membawa keluarga kita untuk mengenal Kristus. Kita bisa selalu memiliki family altar atau mesbah keluarga setiap hari, setiap saat. Kita bisa berusaha supaya di dalam keluarga besar kita bisa memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia, di mana nilai-nilai kekristenan. Ketika kita hadir sebagai garam, kita bisa membuat suasana kehidupan bidang yang Tuhan taruh itu menjadi rasanya menjadi lebih luar biasa, lebih enak, lebih baik. Karena itu Tuhan minta kita menjadi garam. Kita bisa membuat mereka lebih sehat secara tubuh, secara kehidupan, secara spiritual. Juga menjadi terang. Kita bisa membawa mereka untuk mengenal Kristus, bahkan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa membuat mereka bisa menikmati terang itu, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat. Banyak dari kehidupan luar, sekuler, di mana ketika kita tidak sadar, Tuhan minta kita menjadi garam dan terang dunia. Kita akan memisahkan kehidupan sekuler itu di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita bekerja, kita tidak membawa Kristus, kita tidak membawa terang itu, kita tidak menjadi garam. Padahal Tuhan minta kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan taruh kita. Entah itu kita sebagai tokoh agama, entah itu kita sebagai kepala keluarga ataupun anggota keluarga, entah di dalam pendidikan sekolah sebagai guru, entah kita di pemerintahan sebagai pejabat pemerintahan, entah kita di media sebagai radio atau multimedia, television, kalau hari-hari ini YouTuber, Instagram, sosmed, Tuhan minta kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi jangan kita hanya bersosmed, tapi kita tidak menjadi garam dan terang dunia. Sehingga akhirnya apa? Kita sendiri yang malah digarami, kita sendiri yang malah dibuat terang kita tidak muncul. Seringkali ketika kita masuk dalam satu pergaulan dan kita tidak bisa menggarami mereka, saya percaya kita lebih baik keluar dari perkumpulan itu. Kita lebih baik keluar dari lingkungan itu. Karena apa? Karena Tuhan minta kita menjadi garam dan terang dunia. Jangan sampai malah dunia yang menggarami kita, atau terang kita menjadi hilang di bawah kaki kandang. Karena apa? Karena kita salah lingkungan. Dan itu sangat penting saudaraku, karena hari-hari ini bukan kita berusaha untuk berbuat jahat, tetapi kejahatan itu mendatangi kehidupan setiap daripada kita. Jadi ketika kita sadar siapa diri kita dan harus kita menjadi bagaimana, seperti dalam hal ini kita harus menjadi garam dan terang dunia, maka dunia akan menggarami kita, maka dunia akan membuat kita menjadi gelap. Dan 7 pilar budaya atau 7 mountains of influence, 7 pilar spheres ya dari masyarakat, dari society. Keagamaan, keluarga, pendidikan, pemerintahan, media, arts, entertainment, sport, dan juga bisnis. Itu adalah bidang-bidang sekuler di mana tidak ada satupun dari saudara dan saya yang tidak masuk ke dalam lingkungan itu. Pasti kita salah satunya, entah itu di keluarga paling tidak, atau di dalam bidang-bidang lainnya. Dan Tuhan rindu supaya saudara dan saya menjadi pelaku firman dengan menjadi garam dan terang dunia. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari di dunia ini Tuhan, ada 7 bidang kehidupan yang tidak ada satupun dari kita yang tidak termasuk di dalamnya. Dan Tuhan ingin setiap daripada kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi garam untuk mengenakkan, memberi rasa, mengasinkan, mengawetkan, membuat perkumpulan atau kehidupan yang Tuhan percaya itu menjadi baik Tuhan. Menjadi lebih baik karena kehadiran kami. Dan Tuhan ingin kita menjadi terang dunia untuk membawa terangnya Kristus di dalam tempat-tempat di mana Tuhan taruh. Di keluarga ataupun di pekerjaan, di pemerintahan, di keagamaan, di bidang entertainment, di bidang sport, di bidang media maupun bidang bisnis. Karena Yesus Kristus sebagai terang dunia harus diberitakan dan kita semua adalah saksi hidup daripada Kristus. Dan ketika kita tidak bisa menjadi garam, kita tidak bisa menjadi terang dunia. Engkau mengingatkan kami supaya kita keluar dari perkumpulan itu, supaya kita mengubah cara hidup kita. Karena Engkau minta supaya setiap daripada kita menjadi garam dan terang dunia. Biarlah apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap saudara dan saya boleh menjadi kenyataan, karena Tuhan telah memberkati kita dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan kuasa daripada Roh Kudus yang selalu melindungi kita, membuat kita hidup menjadi saksi Kristus, memberitakan nama Yesus mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.